Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-32. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena sampai dengan saat ini kami boleh mendapatkan kesempatan yang begitu indah untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka untuk menyambut sabdamu itu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kesaksian Rasul Paulus di dalam perjuangannya memberitakan Injil Tuhan. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang harus dihadapi, termasuk juga penganiayaan, pemenjaraan dan sebagainya. Dan nampaknya apa yang dialami oleh Paulus di Efesus itu sedemikian membekas sehingga dia mengatakan dia melawan binatang-binatang buas. Nampaknya yang dihadapi adalah kekejian, kelicikan, kekejaman yang telah membuat Paulus mengalami begitu banyak kesulitan, penderitaan, dan kesakitan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya apa yang mendorong Paulus melakukan atau bersedia mengalami semuanya itu? Tidak lain adalah keyakinannya akan kebangkitan Kristus, bahwa Kristus yang disembah, Kristus yang dilayani, Kristus yang Injilnya diberitakan oleh Paulus adalah Kristus yang bangkit, Kristus yang telah menang dari kematian. Itu yang memotivasi dirinya sedemikian rupa sehingga ia siap, ia bersedia menghadapi rintangan dan kesulitan apapun, sebesar apapun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pikirkan sejarah kehidupan Paulus sendiri, bukankah itu merupakan suatu pembalikan yang luar biasa? Sebelum ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia adalah seorang Farisi muda yang sangat dihormati. Mungkin kebanyakan orang memandang Paulus itu sebagai Farisi masa depan, gitu ya, promising, ya, sangat menjanjikan karena kecerdasannya, karena kehebatannya, karena semangatnya dan sebagainya. Sehingga orang melihat bahwa inilah generasi penerus yang bisa diharapkan, yang sungguh digadang-gadang untuk memimpin Yudaisme atau agama Yahudi pada masa itu. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi peristiwa di Damsyik membalikkan segala sesuatunya. Ia bahkan meninggalkan sesuatu yang baginya sebenarnya adalah sebuah kehormatan, sebuah kenikmatan, kehidupan yang barangkali terjamin. Ia meninggalkan semuanya itu dan ia kemudian memberitakan Tuhan yang sebelumnya ia nistakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak lain adalah karena ia mengalami bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat ia sadar apa yang seharusnya dilakukan. Hidupnya menjadi berarti oleh karena kebangkitan Kristus menjanjikan pula kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu pertanyaan yang diajukan oleh Paulus dalam bacaan kita itu sebenarnya merupakan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dia mengatakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, apa gunanya bagiku harus melawan atau berjuang melawan binatang-binatang buas, mengalami berbagai macam penderitaan, kesakitan, dan kesulitan. Apa gunanya?
Tidak ada gunanya sama sekali. Manusia itu hidup untuk mencari kenikmatan. Tetapi sebaliknya Paulus ini tidak demikian. Ia meninggalkan apa-apa yang menurut perhitungan manusia menguntungkan dan memberikan kenikmatan. Ia mau meninggalkan semuanya itu dan berjuang untuk memberitakan Injil Tuhan. Tidak lain adalah karena setelah perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit, ia meyakini bahwa kehidupan ini harus diisi dengan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau tidak ada kebangkitan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematiannya, hidup ini hanya untuk menunggu kematian. Maka dari itu, mari kita makan dan minum, karena besok kita mati. Dan setelah mati, tidak ada apa-apanya lagi. Tetapi justru kebangkitan Kristus menyadarkan Paulus, menyadarkan kita semua bahwa hidup itu tidak berhenti hanya pada kematian. Hidup itu tidak habis karena kematian. Kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus yang bangkit, maka hidup ini menjadi sangat berarti karena menentukan apakah kita juga akan mengalami kebangkitan sebagaimana Kristus dibangkitkan, ataukah kita tidak mengalami sama sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesaksian hidup Paulus mengingatkan kepada kita, mari kita isi kehidupan ini dengan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mundur iman, jangan luntur iman oleh karena berbagai kesulitan, oleh karena berbagai tantangan dalam kehidupan, maupun oleh karena iman kita. Jangan pernah mundur, jangan pernah mencampakkan iman percaya kita hanya karena suatu iming-iming, hanya karena suatu kenikmatan. Berjuanglah untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena hanya dengan senantiasa bersama dengan Tuhan, hidup kita menjadi sungguh berarti, hidup kita tidak berakhir oleh kematian, melainkan kita menjalani kehidupan ini di dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Setialah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kepada kami betapa berartinya hidup kami oleh karena kebangkitan-Mu. Biarlah kami mengisi dan memakai kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala kondisi kehidupan. Karena hanya dengan demikianlah kami akan tetap melekat pada Tuhan, berada di dalam lingkaran keselamatan Tuhan, dan akan mengalami kebangkitan dari kematian kami suatu saat kelak. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.